menjadi umatnya, bangsa yang kudus, imamat, rajani kepunyaannya, dan dilayakkannya untuk memberitakan perbuatannya yang ajaib. Kita dipilih menjadi umatnya. Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kembali bersama Voice of Hope. Yehezkel 37 ayat 14 berkata, "Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan." Bayangkan sebuah lembah yang penuh dengan tulang belulang yang kering. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Namun dengan kuasa Allah, tulang-tulang itu bersatu, daging menutupi tulang, dan nafas kehidupan dihembuskan ke dalamnya. Demikianlah gambaran yang diberikan oleh Allah bahwa kuasa Allah dapat menghidupkan kembali apa yang sudah mati. Tulang-tulang yang kering dalam kitab Yehezkel menjadi simbol dari keadaan rohani kita yang terpisah dari Allah oleh karena dosa yang kita perbuat. Bukankah tanpa kita sadari, dosa yang kita lakukan sesungguhnya telah memisahkan kita dari Allah, dan tanpa Allah maka hidup kita akan terasa hampa, putus asa, kehilangan harapan, dan tentu saja kita akan mati secara rohani. Namun kabar baiknya adalah Allah akan menaruh rohnya di dalam kita. Rohnya akan menyucikan, membaharui, dan meneguhkan hati dan iman kita. Dan kita akan menjadi ciptaannya yang baru. Roh Allah juga akan memerdekakan kita dari dosa dan segala kelemahan. Roh Allah akan memampukan kita untuk terus percaya dan berharap kepada Allah di tengah berbagai kesulitan yang tengah kita hadapi. Hingga pada waktunya kita akan menerima berkat-berkat-Nya dan menyaksikan kebesaran dan kemuliaannya yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana agar roh Allah dapat berkarya di dalam hidup kita? Yang pertama adalah bahwa kita harus selalu memeriksa diri kita. Apakah ada kebiasaan buruk, ada dendam, dosa, atau ketidakpercayaan kepada Allah yang menyebabkan kita jauh dari Allah atau mati secara rohani? Firman Tuhan kali ini mengingatkan kita agar kita datang kepada Tuhan dan berkata, "Ampuni aku Tuhan, penuhilah aku dengan roh-Mu ya Tuhan." Yang kedua adalah, percayalah kepada Tuhan Yesus yang mengasihimu. Percayalah bahwa Ia mengasihimu dengan kasih-Nya yang kekal. Dan kasih-Nya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Percayalah kepada janji firman-Nya, sebab janji firman-Nya adalah ya dan amin. Ia akan menggenapi apa yang telah difirmankannya kepada kita. Lalu yang ketiga adalah, hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus, maka Dia akan mengubah hidupmu, menuntun, menghibur, dan memberdayakanmu. Roh Kudus akan menolongmu untuk hidup dalam kebenaran Allah. Dari kitab Yehezkel ini kita belajar bahwa Allah begitu mengasihi umatnya yang mau sungguh-sungguh datang kepadanya, yang mau sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepadanya. Ia akan menghidupkan kembali yang telah mati. Ia akan memulihkan kembali yang telah lemah, terpuruk, dan tak berdaya. Kuasanya sanggup memulihkan, membaharui, dan menolong kita semua. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.
Terima kasih sudah menonton podcast Voice of Hope edisi Oktober dengan tema Stay Excellent. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, yuk like dan share ke teman-temanmu. Butuh dukungan doa? Silakan chat kami di @rajawali.fm melalui Instagram dan TikTok. Mau bergabung dengan komunitas yang positif dan penuh kasih? Ayo jadi bagian dari Raja Wali Family Ministries. Tuhan memberkati.